Baiklah, mari kita masak. Di sini alatnya kita pakai kuali, panci, tempat saji, dan sendok-sendoknya. Jangan lupa blender untuk haluskan bumbu-bumbunya. Di sini bahannya ada setengah kilogram santan, 1 ons cabai kampung, ada 1 ruas kunyit, jahe, dan lengkuas. Juga ada 2 buah kemiri, 2 siung bawang putih, 9 siung bawang merah. Ada juga 1 buah asam kandis, 1 ons petai dan rimbang, dan juga ada ini dia terasinya 1 bungkus. Lalu ada juga 4 lembar daun salam dan daun jeruk. Ada setengah ons ikan teri, lalu ada sekitar 50 butir telur puyuh. Di sini kita juga ada 2 lembar daun kunyit dan juga ada 2 batang serai yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Yang pertama kita akan rebus dulu telur puyuhnya. Pertama-tama kita cuci dulu biar bersih guys. Baru kita akan rebus hingga dia matang dan nanti kita akan kupas. Ini kita tambahkan garam supaya nanti bukanya lebih mudah. Lalu kita blender bahan-bahan yang tadi kita potong-potong biar lebih mudah ya guys. Semua cabai, bawang merah, bawang putih dan lengkuas-lengkuasnya juga kita masukin. Oke, ini kita potong-potong, kita masukkan ke dalam blender. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan air, lalu kita blender hingga bumbu-bumbunya halus. Lalu setelah bumbu-bumbunya halus, kita matikan blendernya dan kita akan panaskan santannya. Kita panaskan santannya hingga sampai kayak mau mendidih, baru kita di sini kita ulek dulu terasinya guys, karena kita lupa masukkan ke dalam blender. Kita ulek dulu terasinya, lalu kita ketika udah halus baru kita masukkan ke dalam blender. Nanti kita akan blender lagi sampai terasi dan bumbu yang tadi tercampur rata. Baru kita masukkan ke dalam santan yang udah mendidih tadi guys. Baru kita aduk-aduk terus sampai dia agak mendidih. Baru kita campurkan daun salam, rimbang petai, dan sisa-sisa yang lain. Baru kita aduk-aduk. Di sini telur puyuhnya udah matang guys, jadi kita kupas dulu. Oke guys, jadi sambil menunggu gulainya kita aduk-aduk sesekali, kita kupas telur puyuhnya sampai selesai. Lalu di sini kalau misalnya sudah mendidih, kita tambahkan micin, gula, dan penyedap lainnya. Baru kita masukkan telur puyuhnya. Kita aduk-aduk terus sampai dia tuh mengental gulainya. Diaduk-aduk terus sampai dia mendidih. Oke guys, rasanya enak banget dan di sini kita tulis ulang bahan-bahannya supaya teman-teman semua bisa bikin juga. Di sini ada setengah kilogram santan, ada 1 ons cabai kampung, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 siung bawang putih, 9 siung bawang merah, 1 ons petai, 1 ons rimbang, 1 bungkus terasi, 1 buah asam jawa, lalu ada setengah ons ikan teri, 2 lembar daun kunyit, dan 2 batang serai. Jangan lupa penyedap rasanya. Dan telur puyuhnya guys. Oke guys, itu bahan-bahannya dan di sini kita akan ulang juga cara membuatnya biar teman-teman tidak salah, biar rasanya juga enak. Yang pertama rebus telur puyuh. Baru yang kedua kita blender bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kunyit, serai, terasi, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam dan air. Ini sebelum teman-teman masukkan bawang-bawang dan lengkuas-lengkuas jahenya, kita potong-potong ya biar mudah. Biar pas di blender dia nggak terlalu ribut gitu. Jadi kita potong-potong, tambahkan sedikit garam dan air, lalu kita blender hingga halus. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke santan. Di santan tuh kita panaskan santannya sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih baru kita masukkan bumbu-bumbu yang kita haluskan tadi. Nah, lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata.
rata santan dan bumbunya tadi. Terus kayak kalau misalnya dia udah kayak mendidih gitu, baru kita campurkan sisa bahan tadi kayak ikan teri, daun salam, daun kunyitnya, daun jeruk, asam kandis, ada petai dan rimbang juga. Lalu kita aduk semua bahannya. Jika sudah agak mendidih, baru kita tambahkan penyedap-penyedapnya seperti micin, garam, dan juga gula. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan teman-teman boleh cicip ya rasanya. Kalau udah pas atau kepedasan atau rasa teman-teman itu keasinan, teman-teman bisa tambah dan kurangi sesuka hati. Lalu kalau udah tercampur semuanya, baru kita tambahkan telur puyuh tadi yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Lalu kita aduk-aduk terus sampai dia tuh gulanya tuh kayak mengental atau menyusut gitu airnya guys. Jadi baru itu tandanya udah matang kalau dia juga udah mendidih. Nah kalau misalnya sudah matang dan sudah tercampur rata, udah wangi, udah enak, baru teman-teman matikan kompornya. Terus teman-teman tunggu bentar sekitar 5 sampai 10 menit lah, baru teman-teman pindahkan di tempat saji dan teman-teman boleh makan dengan nasi yang hangat. Oke teman-teman, sampai situ dulu ya. Thanks for watching. Selamat mencoba.